Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap akan mencoba untuk memerankan supervisor, coach dan juga coaching dalam rangka demonstrasi kontekstual modul 2.3 CGP Angkatan 9. Saya Prayoga Bastia Rohman, bertugas di SD Negeri Limbangan 07, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dan rekan saya Dan saya Nana Supriyatna dari SD Negeri Masingklak 03, Kecamatan Wanareja. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik. Ya, Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam Pak Yoga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Pak Yoga gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, saya juga kondisinya baik. Walaupun kemarin agak sedikit kurang enak badan, tapi sekarang alhamdulillah sudah agak mendingan dan bisa bertemu dengan Pak Nana. Alhamdulillah. Nah ini dengar-dengar Pak Nana mau melaksanakan coaching nih. Ya, betul Pak Yoga. Hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama dunia. Nah, bagaimana persiapan Pak Nana untuk melakukan coaching tersebut? Alhamdulillah, untuk kegiatan hari ini saya sudah membuat janji terlebih dahulu dengan beliau dunia. Kemudian saya juga mencoba untuk menerapkan semua kompetensi coach yang ada 3 gitu ya Pak, yang bisa nanti mungkin saya hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan hati, juga merasakan apa yang dunia rasakan, dan tentunya saya juga harus bisa nanti untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Pak Nana, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu yang bagian mana Pak Nana dari ketiga kompetensi itu? Tentu saja ya, karena kali ini saya mungkin baru pertama ya untuk melakukan kegiatan coaching bersama dunia. Saya ingin nanti saya berusaha untuk hadir sepenuhnya, menggali apa permasalahan-permasalahan yang dimiliki dunia, dan tentu saja kita berdua nanti berusaha memecahkan bersama solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu Pak Yoga. Ya, baik Pak Nana. Jangan lupa juga menggunakan alur tirta ya Pak ya. Siap. Tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Siap Pak Yoga. Nah, kemudian dari kesekian kompetensi ini yang secara spesifik ingin diobservasi itu yang bagian mana Pak Nana? Mungkin dari ketiga-tiganya itu yang perlu diobservasi mungkin nanti ke pertanyaan berbobotnya, apakah sudah sesuai atau belum dengan permasalahan yang ada, dan juga terkait solusi yang kita nanti bicarakan bersama, seperti itu Pak. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching Pak Nana dapat berjalan dengan lancar. Amin, Pak. Kemudian mudah-mudahan nanti seperti yang dikatakan Pak Nana, dari ketiga kompetensi yang ingin coba diterapkan oleh Pak Nana dalam proses coaching dan juga alur tirta dapat terlaksana dengan baik. Nanti saya mohon izin untuk membersamai Pak Nana bersama dengan Bu Nia dalam menyelesaikan solusi terhadap masalahnya. Selamat melaksanakan coaching Pak Nana. Ya, silahkan Pak Yoga untuk berkenan tetap hadir, dan nantinya di akhir juga saya mohon refleksinya dari Pak Yoga terkait kegiatan coaching yang akan kami laksanakan. Baik Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Nana. Gimana nih kabarnya Dunia hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Nana gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, kira-kira nih ada yang mau diceritakan ya? Tiba-tiba kita ketemuan berdua di sini. Ada yang bisa dibantu Bu? Iya nih, akhir-akhir ini sepertinya ada yang bikin saya resah terkait pembelajaran Pak Nana. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa mencerahkan ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, Bu Nia, dari perbincangan kita kali ini kira-kira apa yang ingin Bu Nia dapatkan? Saya ingin mendapatkan strategi
strategi untuk bisa fokus dalam pembelajaran, walaupun mungkin pada kondisi saya yang mungkin kurang mendukung ya, misalnya ketika banyak tugas atau mungkin ada hal yang sedang saya pikirkan gitu, saya pengennya apapun kondisinya saya bisa tetap fokus dalam pembelajaran gitu. Oke, baik Bunia. Mungkin Bunia bisa menceritakan lebih detail lagi terkait kondisi apa yang sekiranya itu membuat Bunia tadi katanya kehilangan fokus seperti itu Bunia. Iya, jadi gini, saya kan di TK ya. Ya, Bu. Kalau di TK itu kan mungkin sebagian orang kan berpikiran kalau di TK itu santai gitu ya, santai terus pembelajaran juga tidak menuntut nilai, kemudian apa ya, banyak apa kita cuman bisa senang-senang gitu sama anak gitu ya, terus bisa pulang balik gitu. Tapi kenyataannya ternyata tidak sesimpel itu gitu. Setelah berjalan waktu tentunya apalagi sudah lama gitu ya, jadi tahu bahwa di TK itu tetap kita punya tanggung jawab. Apalagi di sini kan ini adalah pendidikan anak usia dini yang dimana usia masih perlu dikembangkan gitu ya. Jadi kita sebagai guru juga punya tanggung jawab untuk itu, supaya anak-anak punya kecakapan untuk di jenjang berikutnya. Selain itu juga kami sebagai guru juga punya tanggung jawab kayak administrasi itu sama dengan guru-guru di jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Betul. Iya, justru mungkin di sini yang membedakan karena kami itu orangnya sedikit ya anak-anak. Jadi mungkin kalau di jenjang lebih tinggi itu gurunya banyak, bisa bagi-bagi tugas. Kalau kami tidak, tugas itu ketemu dengan orang yang sama gitu. Jadi ibu sebagai kepala sekolah itu sangat tahu persis kepada siapa tugas itu diamanahkan gitu. Bagi saya sendiri sih kalau ada tugas itu insya Allah kalau saya mampu insya Allah saya kerjakan dengan tanggung jawab. Cuman terkadang saya kadang ada di posisi yang mungkin sedang banyak juga tugas yang lain gitu. Jadi fokus terkurangi. Nah dari situ, dari ketidakfokusan itu karena banyak mungkin tujukan ya dari tugas lain, mungkin ada yang sedang memikirkan juga gitu. Akhirnya ke pembelajaran itu berpengaruh gitu. Jadi seharusnya mungkin saya itu ketika pembelajaran itu mempersiapkan sedemikian rupa, tetapi akhirnya bisa terabaikan dan akhirnya tujuan pembelajaran pun kurang tercapai maksimal. Seperti itu karena jadi saya ingin strategi ini seperti apa supaya saya bisa bertahan fokusnya di tengah-tengah kondisi seperti itu. Baik, Bunia. Terima kasih sudah menyampaikan secara rinci dari apa permasalahannya. Jadi setelah saya simak tadi di sini Bunia memerlukan strategi ya agar tetap bisa fokus dalam pembelajaran, kemudian juga tujuan pembelajaran di kelas Bunia bisa tercapai dengan optimal, walaupun tadi ya berbagai masalah, berbagai pekerjaan yang kadang-kadang itu tibanya diselesaikannya dalam waktu yang hampir bersamaan seperti itu. Jadi Bunia ingin tetap fokus begitu ya Bu? Baik Bunia. Tadi Bunia menyampaikan ketidakfokusan sudah. Nah, ini Bunia, pengaruhnya pada pembelajaran yang kurang optimal itu contohnya seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Ya, contohnya gitu. Kalau di TK itu kan kita tidak menuntut mata ya. Orang tua itu menginginkan ketika anaknya lulus dari TK itu kan mereka bisa membaca seperti itu. Gitu. Nah kami yang di TK gitu dengan pembelajaran yang sudah kami dapat, kalau di TK itu kan tidak bisa pembelajaran membaca itu seperti yang di jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Akhirnya kami punya metode gitu, menemukan metode yang diterapkan itu melalui permainan gitu, terus suasananya juga menyenangkan. Nah untuk mencapai ke pembelajaran seperti itu membutuhkan persiapan yang lumayan harus dipikirkan gitu. Jadi awal ketika mau menerapkan pembelajaran itu persiapannya itu cukup banyak gitu. Nah, ketika kondisi saya yang tidak memungkinkan begitu, seperti tadi yang saya katakan, jadi lagi tugas yang mungkin bertumpukan gitu, akhirnya fokus saya hilang begitu. Untuk mempersiapkan itu sangat sulit gitu, dan kita akhirnya berimbas ke pembelajaran yang tujuannya itu kurang tercapai gitu, kurang tercapai, jadi progresnya itu lambat, yang seharusnya mungkin kelihatan tapi ini lambat, bahkan cenderung mungkin anak itu terlihat bingung gitu. Jadi jangankan untuk progres yang cepat itu tidak tercapai. Jadi di sini tadi Bunia merasakan tujuan pembelajaran kurang optimal sudah disiasati dengan metode FAST begitu ya Bu ya. Karena ingin Bunia ini mempersiapkan pembelajaran yang matang. Baik, menurut Bunia nih kira-kira idealnya itu
ada tidak yang bisa Bunia lakukan sebagai solusi di tengah-tengah tugas yang bersamaan tadi, kemudian Bunia juga bisa tetap membuat rancangan pembelajaran yang menarik, kemudian menerapkan metode FAST itu sendiri. Jadi nantinya Bunia bisa lebih fokus dalam mengelola diri sekaligus memanage waktu. Kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan? Mungkin saya biasanya kalau ketika sedang memikirkan sesuatu gitu, biasanya kan fokusnya lama. Mungkin salah satu yang pertama harus saya lakukan mungkin harus tenang dulu. Jadi ketika mungkin nanti saya tenang, insya Allah mungkin kedepannya bisa mengambil langkah. Mungkin langkah yang pertama tadi berdiam dulu mungkin ya, maksudnya mengambil waktu sejenak untuk melepaskan semua beban yang ada di pikiran, gitu, menenangkan hati. Nanti kalau sudah bisa menata hati, mungkin langkah kedua yang akan saya lakukan yaitu membuat daftar, semacam daftar skala prioritas, maksudnya membuat daftar skala prioritas yang lebih terinci lagi mungkin dengan berbagai pertimbangan. Kemudian setelah itu juga berusaha manajemen waktu lagi, mungkin lebih baik lagi. Terus bahkan mungkin perlu juga saya buat pengingat gitu ya, seperti alarm gitu ya, sebagai pengingat, karena kalau misalkan cuma daftar gitu kan bisa lupa gitu ya. Jadi kalau pengingat mungkin kan itu bersuara, jadi mungkin bisa lebih mengingatkan saya gitu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Baik Bunia, luar biasa. Kemudian dalam menyiapkan pembelajaran, kira-kira tadi ada tidak kegiatan yang tetap menyenangkan, tetapi Bunia itu tidak terlalu banyak waktu dalam mempersiapkannya. Jadi manajemen waktunya kan bisa menjadi lebih efektif. Kira-kira gimana nih Bunia? Di TK ya, mungkin kalau di TK saya kan biasanya ya, kalau pembelajaran itu permainan itu kan banyak macamnya. Biasanya anak-anak suka kalau diajak untuk bergerak, karena anak-anak itu suka sekali kebanyakan kinestetik anaknya. Mungkin saya lebih ada kayaknya membuat permainan gerakan lagu, jadi mungkin pembelajaran itu saya aplikasikan jadi dengan gerakan lagu. Mungkin barangkali mungkin itu nanti kedepannya saya bisa cari referensi untuk bisa memadukan permainan dengan gerakan lagu yang mungkin itu akan lebih menyenangkan buat anak, dan saya juga persiapannya tidak begitu rumit, nggak seperti biasanya. Oke, luar biasa Bunia ya, sudah merencanakan sedemikian sehingga tadi ada masalah juga sebagai pengingat. Nah Bunia, kira-kira di tempat kerja Bunia ini ada tidak rekan kerja yang mungkin bisa membantu Bunia dalam melaksanakan apa yang sudah dirancang tadi Bunia? Ada, mungkin saya juga bisa kolaborasi ya sama teman-teman di kelas lain, karena sepertinya misalnya yang pembelajaran ini saya sampaikan juga gitu, ngajak ke teman juga, mungkin teman-teman juga nanti sekalian mengingatkan saya juga, teman-teman juga bisa menerapkan di sekolah, di kelasnya masing-masing. Jadi sebenarnya bisa pandangan saya bisa menerapkannya dengan teman-teman. Ya, oke Bunia, untuk targetnya sendiri nih, kira-kira itu selesainya kapan dan bagaimana Bunia ini untuk target? Insya Allah ya, kalau di TK kan ini kan menjelang akhir pembelajaran di semester ini ya, tapi kan kalau di TK tidak ada tes, jadi sepertinya 1 minggu bisa terrealisasi pandangan, insya Allah bisa dalam 1 minggu ini. 1 minggu ya, baik Bunia. Terus nanti kalau saya pengen tahu, supaya tahu bagaimana progres Bunia dalam seminggu itu, kira-kira kita harus bagaimana ke depannya nih Bunia? Mungkin nanti kalau misalnya mana ada waktu, kita bisa janjian lagi, nanti saya sampaikan progresnya, mungkin update-nya seperti apa setelah saya terapkan, nanti karena bisa apa ya, tahu gitu ya, nanti saya sharing lagi. Baik, berarti kita seminggu yang akan datang kita janjian lagi ya Bunia untuk menceritakan update-nya seperti itu. Baik Bunia, mungkin obrolan kita sudah ada di ujung nih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bunia tadi dan apa yang kita bahas bersama itu mendapatkan pencerahan, dan saya akhiri saja coaching kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bunia. Terima kasih Pak Nana, saya juga ucapkan terima kasih atas pencerahannya. Ya Pak Nana, alhamdulillah
pelaksanaan coaching bersama Bunia sudah selesai dilaksanakan dengan sangat baik ya Pak Nana. Nah, setelah selesai coaching ini bagaimana perasaan Pak Nana? Baik Pak Yoga, alhamdulillah ya, tadi menurut saya pelaksanaan coaching itu sudah berjalan dengan lancar. Bunia juga menyampaikan dengan secara terperinci dan kami menyepakati beberapa hal untuk dikatakan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Seperti itu Pak Yoga. Selama pelaksanaan tadi ada kendala atau tidak? Alhamdulillah sih. Melaksanakan coaching. Untuk secara umum bisa dikatakan lancar, mungkin hanya sedikit saja beberapa mungkin ketidakfokusan saya juga terkait memahami apa yang disampaikan oleh Kuci tadi. Apa yang beliau sampaikan kadang saya menanyakan ulang seperti itu Pak Yoga. Oh iya, tapi overall udah baik lah Pak Nana ya. Alhamdulillah. Dan di sini saya mencatat beberapa hal ya, mohon maaf Pak Nana, ini dari awal dari mulai kompetensi present atau kehadiran penuh sudah sangat baik, kemudian mendengarkan dengan rasa, Pak Nana sudah mampu menatap kunci gitu, kemudian mencatat beberapa kata kunci untuk kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan berbobot. Selanjutnya Pak Nana juga sudah mengikuti alur cerita ya Pak Nana, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ini berdasarkan apa yang sudah Pak Nana gali. Nah, dari kesekian kompetensi yang sudah berhasil Pak Nana sampaikan dalam proses coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang pada lain kesempatan ingin dikembangkan oleh Pak Nana? Baik Pak Yoga, sebetulnya ketiga-tiganya itu sangat penting Pak Yoga, namun bagi saya sendiri tadi saya itu masih merasa punya kekurangan dalam menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin untuk kedepannya ketika saya melakukan kegiatan yang sama, saya harus lebih fokus lagi dan berupaya untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya nantinya memantik Kuci sendiri untuk berpikir lebih kritis, kemudian lebih inovatif lagi sehingga solusi yang didapatkan bisa memecahkan apa yang menjadi masalahnya. Seperti itu Pak Yoga. Jadi pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Ya memang itu adalah kuncinya ya Pak. Jadi memang pertanyaan berbobot tadi sudah menurut saya sudah sangat baik. Nah ini cuman Pak Nana pengen mengembangkan mengenai pertanyaan berbobot. Betul, Ya. betul. Selama Pak Nana sudah menjadi kucing yang baik, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan Pak Nana mampu kembali menjadi kucing untuk baik itu teman sejawat maupun terhadap yang lainnya, sehingga berbagai masalah khususnya di dunia pendidikan ini dapat menemukan solusinya. Selamat Pak Nana. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Yoga sudah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan sarannya juga. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Yoga. Ya. Assalamualaikum Pak Yoga, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dunia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Gini Pak Yoga, saya dengar hari ini Pak Yoga mau melaksanakan coaching, betul? Iya betul Bu, rencananya hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Pak Nana. Baik. Untuk persiapan kegiatan nanti, kira-kira apa nih yang sudah Pak Yoga siapkan? Tentunya dalam melaksanakan coaching ini saya sudah mempersiapkan beberapa hal, diantaranya saya sudah melaksanakan kajian gitu ya, kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan coaching bersama dengan Pak Nana. Saya juga sudah mempersiapkan beberapa catatan untuk pelaksanaan coaching tersebut. Baik, dari persiapan tadi untuk waktu ya sudah disepakati, kemudian pertanyaan juga sudah siap. Ini kompetensi yang mau Pak Yoga kembangkan dari coaching ini apa kira-kira? Iya, sesuai dengan kompetensi coach ya Bu. Jadi saya menyiapkan untuk present ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Itu insya Allah sudah saya siapkan untuk kemudian nanti diimplementasikan dalam proses coaching tersebut. Baik,
baik, dari ketiga kompetensi yang tadi udah Pak Yoga sampaikan, yaitu mendengarkan dengan aktif gitu ya, kemudian kehadiran penuh dan juga pertanyaan, ini yang mau jadi fokus untuk coaching hari ini dari Pak Yoga itu apa? Yang mana? Yang menjadi fokus pada coaching saat ini, saya mencoba untuk mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Tujuannya itu karena melalui pertanyaan yang berbobot itu saya nanti berusaha untuk menggali, mengidentifikasi mengenai permasalahan dan juga solusi yang kemungkinan bisa dilaksanakan. Baik, jadi pertanyaan buat yang akan Iya. dikembangkan. Nah, dari coaching yang akan nanti dilaksanakan, kira-kira apa nih indikator keberhasilan yang bisa untuk mengukur apakah coaching ini berjalan dengan baik atau belum? Untuk indikator keberhasilannya apa? Rencananya yang menjadi indikator itu apabila coach atau Panana itu sebagai coach itu dapat mengutarakan permasalahannya dengan sangat jelas yang telah diidentifikasi oleh saya, kemudian saya menuntun beliau sehingga dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya tersebut, Bu. Dari itu jadi indikatornya ketika Iya. nanti Pak Nana sebagai coach itu sudah menemukan solusi seperti Iya. itu ya, baik. Nah, semoga ini nanti berjalan dengan baik kegiatan coachingnya Amin, dan amin. dan mohon izin saya mungkin untuk nanti ke depan ketika Pak Yoga nanti bersama Pak Nana melaksanakan coaching, saya membersamai sampai selesai. Oh iya, terima kasih justru saya terima kasih Bu Nia mau membersamai kami. Nanti Bu Nia mohon juga untuk memberikan refleksi di akhir pelaksanaan coaching tersebut supaya nanti dapat menjadi memberikan gambaran kepada saya terhadap pelaksanaan dan dapat memperbaiki pelaksanaan coaching di kesempatan yang selanjutnya. Baik, insya Allah. Sekarang dipersiapkan mungkin mau Ya, memanggil terima kasih, Bu Nia. Pak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoga. Bagaimana nih kabarnya Pak Nana? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Yoga. Gimana kabar Pak Yoga? Kedengarannya kemarin sempat sakit gitu. Ya alhamdulillah Pak Nana, walaupun kemarin saya sempat agak kurang enak badan, tapi sekarang sudah mendingan dan saya sudah lebih bugar lagi, Alhamdulillah. bisa membersamai Pak Nana dan alhamdulillah saya juga ditemani oleh ibunya. Dan saya yang pertama mengucapkan terima kasih untuk Pak Nana sudah meluangkan waktu. Dan ini mungkin tidak lama ya Pak Nana, karena tentunya kita mempunyai berbagai kesibukan setelah ini. Nah nih, Pak Nana datang ke sini nih, dari obrolan kita ini nih, apa yang pengen Pak Nana dapetin nih dalam obrolan yang singkat ini? Baik Pak Yoga, jadi begini. Sebetulnya ini masalah mungkin sudah berlarut-larut dan belum saya temukan solusinya. Mungkin juga berlaku di semua satuan pendidikan. Dalam hal kompetensi saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu saya masih merasa kurang. Kemudian saya juga belum bisa sepenuhnya melibatkan siswa itu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, aktif di sini yang saya inginkan adalah ketika saya selesai menyampaikan suatu materi pembelajaran, kemudian saya melontarkan pertanyaan ataupun pernyataan, saya itu inginnya siswa itu menanggapi secara aktif, bukan berarti ramai tidak karuan seperti itu Pak Yoga. Itu yang belum saya bisa saya temukan solusinya sampai saat ini. Iya. Jadi Pak Nana belum bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswanya belum bisa aktif gitu ya dalam mengikuti pembelajaran. Betul Pak Yoga. Iya. Nah oke, jadi strategi untuk menciptakan kelas yang menyenangkan dan membuat siswa aktif mungkin yang ingin Pak Nana cari gitu ya Pak ya? Betul sekali Pak Yoga. Ya. Nah, ini menurut Pak Nana nih kira-kira penyebab siswanya kurang aktif itu kira-kira kenapa nih Pak? Kenapa ya Pak? Mungkin setelah menyimak beberapa kali pertemuan di kelas, nanti bisa saya simpulkan beberapa penyebab siswa itu mengapa tidak bisa aktif di saat memang
perlu keaktifan siswa. Di antaranya mungkin yang pertama, siswa itu tidak fokus dalam belajar. Kemudian yang kedua juga mungkin mereka tidak memahami apa yang mereka pelajari hari itu. Kemudian yang ketiga, bisa saja tadi masih kaitannya dengan tidak fokus, siswa tersebut mungkin masih ada yang bermain-main dengan teman sebangkunya, seperti itu Pak. Dikarenakan di sekolah saya itu belum satu meja, satu kursi, satu siswa. Di bagian belakang itu masih ada 2 atau 3 meja kalau tidak salah. Itu masih menggunakan meja yang panjang, sehingga rentan sekali ketika pembelajaran berlangsung mereka itu bersentuhan yang ujung-ujungnya kan bisa jadi muncullah bermain ataupun ngobrol seperti itu Pak. Iya, iya. Jadi kebanyakan siswanya kurang fokus ya Pak ya? Betul, betul. Ya memang seperti itu, apalagi Pak Nana mengajar di kelas berapa Pak? Sekarang saya mengaku di kelas 4 Pak. Oh iya, apalagi di SD kelas 4 gitu ya. Memang ini di kelas yang medium gitu ya, bukan yang kecil, bukan yang besar juga. Nah, ini jadi kata kuncinya anak kurang fokus terhadap pembelajaran yang disampaikan. Nah, Betul. biasanya Pak Nana untuk menyikapinya bagaimana ini? Sebetulnya begini Pak Yoga, saya itu sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, di antaranya juga saya menyuguhkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kan di kelas kita itu gaya belajar mereka tidak sama ya Pak. Ada yang audio visual, juga kinestetik. Sebetulnya saya sudah mencoba mencukupi kebutuhan belajar siswa dengan berbagai metode yang sudah saya jalankan. Tak lupa juga saya itu kadang ke kelas itu bawa gitar loh Pak, untuk memancing kreativitas siswa. Misalkan ada materi yang mungkin mudah untuk saya sadur liriknya, kemudian saya ganti sehingga menjadi materi pelajaran yang bisa dinyanyikan. Seperti itu Pak Yoga. Menarik, menarik. Bahkan Pak Nana sudah membawa gitar segala ya. Sedikit-sedikit Bapak. Iya, ini sangat menarik kalau menurut saya. Pak Nana sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi, memberikan media pembelajaran berupa nyanyian, bahkan menggunakan gitar. Nah, ini sangat-sangat menarik sekali menurut saya ya. Nah, ini menurut Pak Nana nih, jika kondisi ideal pembelajaran, nah yang Pak Nana inginkan, nah saat ini dari 1 sampai 10 nih, ini Pak Nana ini berada di level berapa dia? Mungkin untuk mencapai 10 itu terlalu sempurna bagi saya Pak. Di 9 saja itu saya sudah maksimal merasa di situ. Namun kondisi saya sekarang itu paling mungkin ada di 7, bahkan mungkin 6 Pak. Dikarenakan tadi saya itu kok merasa sering menyampaikan pembelajaran, kemudian ketika menyampaikan pertanyaan pernyataan itu tidak bisa. Saya inginnya kan siswa aktif menjawab, kemudian mempraktekkan ataupun memperagakan. Yang ujung-ujungnya kan saya tetap menunjuk lagi Pak, kamu coba, kamu coba. Saya sebetulnya sudah tidak ingin untuk memaksakan seperti itu. Jadi pinginnya saya itu ingin siswa itu ketika ada pertanyaan, pernyataan, mereka dengan sigap, saya Pak mau menjawab, saya Pak mau nyanyi, saya Pak mau bikin apa, seperti itu. Jadi siswa tersebut aktif memang di saat yang tepat, seperti itu Pak. Jadi masih jauh lah untuk menuju kondisi 9, mungkin masih di 7 seperti itu. Oh, jadi kondisi sekarang masih 7 dan Pak Nana ingin mengembangkan atau meningkatkan menjadi ke level 9 gitu Pak, atau bahkan 10 ya Pak ya? Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan 10 ya Pak. Nah, kira-kira nih, apa yang bisa Pak Nana lakukan untuk menaikkan level dari 7 ke 9 atau bahkan 10 ini nih Pak? Baik, yang jelas seperti ini Pak, mungkin bahasa lisan saya yang kurang baik, bahasa komunikasi yang perlu diperbaiki. Nah disitulah saya harus lagi mengubah ataupun memperbaiki komunikasi saya dengan murid saya, sehingga saya itu tidak bekerja 2 kali. Setelah menerangkan, kasih pertanyaan, diam, saya terangkan balik. Nah itu menjadi pekerjaan, kalau bahasa Jawanya kan Indo Gaweni, seperti itu Pak. Iya betul. Ininya kan saya belajaran tetap berlangsung, kemudian tidak ada pengulangan-pengulangan lagi, yang memang kalau itu sudah siswanya sudah aktif sesuai yang saya harapkan, seperti itu Pak. Jadi titik fokusnya ke komunikasi ya Pak ya? Betul. Iya, komunikasi diperbaiki. Nah selain itu kira-kira apa Pak Nana? Selain komunikasi, apakah mungkin ada lagi yang ingin Pak Nana perbaiki? Baik. Coba saya ingat lagi Pak.
selain komunikasi, mungkin juga saya tadi setelah upaya yang menurut saya itu sudah sudah di luar kebiasaan dengan menghadirkan gitar, mungkin saya harus berinovasi lagi Pak, menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian di kelas itu bukan berarti seluruhnya tidak aktif ya Pak, sudah ada beberapa 1 atau 2 siswa yang memang sudah aktif di situ. Nah, mungkin saya bisa memberikan penguatan positif kepada mereka yang memang sudah aktif dari awal kegiatan seperti itu, sehingga nantinya memotivasi peserta didik yang lain supaya tetap mengikuti pembelajaran dengan fokus dan juga bisa aktif pada waktunya. Oh ya, jadi memberikan penguatan kepada yang sudah aktif, supaya nanti juga yang lainnya mungkin mengikuti ya Pak Nana ya. Betul Pak Yoga. Nah ya, kemudian nih Pak Nana, ini kan memperbaiki komunikasi, memberikan penguatan nih. Ini dari ketiga ini yang dari beberapa hal ini yang mungkin Pak Nana bisa lakukan nih, yang kira-kira mungkin bisa segera diimplementasikan di kelas Bapak itu yang mana kira-kira? Baik Pak, selain 2 opsi tadi sebetulnya masih ada kepikiran saya mungkin bisa saja mendatangkan pihak dari luar, karena kita kan dengan pihak-pihak tertentu selain program kita untuk mensukseskan tujuan pendidikan, mereka juga ada kepentingan di situ. Misalkan untuk bidang kesehatan kan kita sudah terbiasa tuh mendatangkan pihak dari puskesmas, bias gitu ya. Betul, bias, imunisasi, ya penyuluhannya. Kemudian kemarin yang baru-baru itu kan kita sedang trending-trendingnya ya Pak, terkait pembulian. Oh, bullying ya, betul. Di sekolah kami juga ada yang hadir, itu Pak Babinsa dari Koramil memberikan penguatan kepada siswa bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan. Nah, mungkin untuk mengaktifkan siswa di dalam kelas juga bisa saja saya mendatangkan pihak yang memang berkompetensi di situ, karena di kita kan juga ada komunitas praktisi baik itu KKB kelas ataupun lainnya. Tapi yang Pak Yoga tanyakan tadi mungkin yang paling mungkin saya lakukan adalah yang pertama, menjalin komunikasi yang baik dulu, yang lebih rinci lagi ketika saya menyampaikan materi pembelajaran, sehingga tidak berulang-ulang, kemudian siswa juga menjadi lebih aktif seperti itu Pak. Oh iya, jadi dimulai dengan menjalin komunikasi yang lebih baik. Nah ini mungkin bisa mulai dilaksanakan besok di kelas Pak Nana mungkin ya? Iya, siap. Iya, nah ini mudah-mudahan apa yang direncanakan dan ditargetkan oleh Pak Nana dapat segera tercapai ya Pak ya? Ya, dan ini kita rasanya sudah agak lama ini Pak ya, mudah-mudahan nanti target yang Pak Nana ingin capai ini untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dapat dilaksanakan di kelas Bapak, dan saya tidak sabar nih nanti setelah pelaksanaan program tersebut Pak Nana bisa sharing-sharing lagi dengan saya. Nah, sampai sini kira-kira apa yang sudah Pak Nana dapatkan dari percakapan kita ini? Luar biasa sekali Pak Yoga. Terima kasih nih atas pertanyaan-pertanyaan pemantiknya, sehingga saya tergali, terinspirasi untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian tadi terkait kegiatan yang akan saya laksanakan Pak, mungkin karena sekarang kita sudah berjalan penilaian akhir semester, nah, mungkin saya baru bisa implementasikan di semester 2. Nah, maka dari itu mungkin nanti untuk mengetahui progresnya saya akan menghubungi lagi Pak Yoga untuk kita bicarakan sejauh mana solusi yang sudah kita temukan tadi untuk dapat saya terapkan kepada peserta didik. Seperti itu. Iya, baik Pak Nana. Yang penting kita punya target dalam melaksanakan program tersebut ya Pak Nana. Ya, terima kasih sekali Pak Nana atas kesempatan yang telah diberikan kita sharing di sini. Nah, dan akhirnya sampai di ujung percakapan nih Pak Nana. Alhamdulillah sudah menemukan mungkin solusi ya dari permasalahan Pak Nana. Mudah-mudahan Pak Nana dapat melaksanakan
rencana aksi yang sudah direncanakan, kemudian dapat menyelesaikan rencana tersebut sesuai dengan target yang diinginkan. Siap. Mudah-mudahan Terima kasih Pak Yoga atas pencerahannya. Nanti kita bisa kontak-kontak lagi seperti Ya. itu, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ketika pelaksanaannya sudah dilaksanakan dan sudah ada progres, nanti kita bisa sharing lagi, Pak Nana. Betul, Pak Yoga. Ya, saya juga sangat excited ini untuk bercerita dengan Pak Nana terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan dan aktif. Terima kasih, Pak Nana. Sama. Ya. Alhamdulillah ya Pak Yoga, sudah selesai acara coachingnya. Bagaimana nih perasaan Pak Yoga saat ini? Ya, alhamdulillah. Perasaannya campur aduk, Bu. Senang saya bisa berdiskusi bersama dengan Pak Nana, salah seorang guru hebat ya, di mana beliau mempunyai kebimbangan, dan di sana saya mencoba untuk mengimplementasikan alur tirta, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Walaupun saya belum yakin apakah sudah sepenuhnya alur tirta tersebut sudah tertuang dalam pertanyaan-pertanyaan saya. Seperti itu. Baik, tadi sudah melaksanakan dengan alur tirta ya, dan solusi pun sudah didapatkan. Ya. Tadi saya sedikit menyimak juga dari yang saya perhatikan saat pelaksanaan coaching tadi. Saya lihat Pak Yoga sudah fokus, walaupun tadi saya lihat santai ngobrolnya, tapi saya perhatikan Pak Yoga juga fokus pada permasalahannya yang dihadapi Pak Nana, sehingga tampak Pak Yoga itu bisa merasakan apa yang Pak Nana rasakan. Kemudian pertanyaan yang disampaikan juga sudah merupakan pertanyaan yang berbobot, dan sepertinya saya juga menangkap bahwa solusi sudah didapatkan. Jadi untuk kedepannya juga saya sudah melihat Pak Yoga juga sudah memberikan umpan balik. Nah, sekarang untuk kedepannya nih, rencana dari solusi yang sudah dilaksanakan ini, untuk tahu hasilnya ini seperti apa? Untuk tahu hasilnya, tadi bahkan saya sudah ngobrol juga dengan Pak Nana. Nanti setelah pelaksanaan coaching ini, Pak Nana mencoba untuk melaksanakan solusinya, dan nanti setelah pelaksanaan kita akan bertemu kembali, Bu, untuk membicarakan mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan, sehingga mudah-mudahan kita dapat mengetahui sejauh mana progres dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut. Oke, kira-kira nih kompetensi yang ingin dikembangkan setelah kegiatan coaching tadi ini apa? Iya, banyak sih, Bu. Saya dalam coaching tersebut yang masih merasa kurang, yang perlu saya kembangkan adalah di alur tirta itu mengenai tanggung jawab. Ini saya masih merasa kurang, belum bisa memberikan tanggung jawab kepada coach saya untuk melaksanakan kegiatan, walaupun secara garis besar sudah, namun ini saya ingin memperdalam kembali. Selanjutnya juga mengenai pertanyaan berbobot ini untuk menggali bagaimana mendapatkan solusi dari permasalahan coach. Nah, ini juga ingin saya kembangkan supaya di masa yang akan datang pelaksanaan coaching dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Baik, berarti dari yang sudah terlaksana tadi, walaupun Pak Yoga merasa masih ada yang perlu dikembangkan. Iya, betul. Tapi secara keseluruhan semuanya sudah tercapai dan solusi dari permasalahan pun sudah ditemukan. Begitu ya Pak Yoga? Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Yoga. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk kedepannya semoga Pak Yoga bisa mengembangkan coaching tidak hanya dengan rekan sejawat, tapi juga lebih luas lagi untuk dunia pendidikan ini lebih baik lagi. Amin, amin. Terima kasih, Bu Nia. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Nana. Gimana nih Bu Nia kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Pak Nana gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi gini Bu Nia, dengar Bu Nia itu akan mengadakan kegiatan coaching hari ini. Apakah betul Bu Nia? Betul. Jadi agendanya hari ini saya mau melaksanakan coaching bersama dengan Pak Yoga. Bersama Pak Yoga ya. Baik, sejauh ini apa yang sudah Bu Nia persiapkan untuk kegiatan tersebut? Ya, untuk
persiapannya tentu saja saya sudah mempersiapkan waktu ya, sebelumnya sudah janjian sama Pak Yoga, sudah menyepakati waktu untuk pelaksanaan coaching hari ini. Kemudian saya juga sudah membuat daftar pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yoga. Baik, dari persiapan yang sudah bagus tadi, kira-kira kompetensi coach yang seperti apa yang ingin Bunia kembangkan? Ya, seperti yang kita tahu ya, kompetensi coaching itu kan ada mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh ya, supaya kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh coaching nanti gitu. Kemudian juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentunya. Seperti itu ya Bunia. Baik, nah dari ketiga kompetensi yang sudah Bunia sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bunia fokuskan? Mungkin dari ketiga itu seharusnya sih ketiganya mungkin harus tergali ya, harus tersampaikan gitu. Cuma mungkin untuk fokus saya kali ini lebih ke kehadiran penuh mungkin ya, supaya nanti saya bisa benar-benar tahu pasti bagaimana dan apa yang dirasakan oleh Pak Yoga, sehingga nanti saya bisa ikut merasakan dan nanti ada solusi yang bisa disampaikan gitu untuk permasalahan ini. Baik, Bunia, mungkin tadi dikatakan ada kehadiran penuh, kemudian aktif mendengarkan, kemudian juga memberikan umpan balik ya kepada permasalahan-permasalahan yang disampaikan nanti oleh Pak Yoga. Nah, Bunia, apakah sudah menemukan indikator nih kira-kira apa yang akan dikembangkan pada pelaksanaan coaching nanti? Mungkin terkait tujuan atau mungkin lainnya? Ya, mungkin harapan saya sih nanti ketika pelaksanaan coachingnya juga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang menjadi permasalahan Pak Yoga bisa mendapatkan solusi. Jadi mungkin itu indikator keberhasilannya. Jadi ketika nanti saya bersama Pak Yoga bisa menemukan solusi untuk permasalahan Pak Yoga. Itu mungkin Pak. Baik Bunia, jadi tujuannya indikator keberhasilan dari Bunia tadi adalah ketika menemukan solusi untuk permasalahan yang ditemukan oleh Pak Yoga. Betul sekali. Bunia, mohon maaf nih, ketika nanti Bunia melaksanakan coaching dengan Pak Yoga, saya izin nih untuk bisa mengikuti kegiatannya, boleh atau tidak? Tentu saja Pak Nana, dengan senang hati itu yang diharapkan. Jadi supaya nanti Pak Nana juga bisa merefleksi ya apa yang telah dilaksanakan. Terima kasih sekali, sekali. Insya Allah. Kalau gitu silakan mungkin Bunia untuk melaksanakan coaching bersama Pak Yoga. Saya ikut. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam Bunia. Pak Yoga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bunia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih nih Pak Yoga sudah meluangkan waktu hari ini untuk kita coaching sebentar ya. Iya. Apa nih yang mau Pak Yoga sharingkan hari ini? Saya agak sedikit lagi galau nih Bunia nih. Jadi ini kan kemarin bulan November itu bulan bagi para guru ya Bu. Jadi banyak sekali kegiatan, begitu lomba sampai ke upacara, sehingga itu sangat menyita waktu terutama buat saya. Dan kemarin alhamdulillah saya di KPGRI cabang itu ikut andil dalam beberapa kegiatan, baik itu sebagai panitia pelaksana maupun kontingen yang mewakili dari ranting, sehingga kurang lebih dalam 1 bulan ini saya fokus ke kegiatan tersebut. Nah, sementara saya di sekolah ini mempunyai program ekstrakurikuler. Nah, ini agak sedikit terabaikan. Nah, sehingga saya agak bingung nih. Ini sudah akhir tahun, namun ternyata kegiatan-kegiatan tersebut menghambat waktu saya dalam memberikan materi atau meluangkan waktu saya untuk melaksanakan program ekstra tersebut gitu Bu. Oh, berarti dari sekian banyak kegiatan itu akhirnya mengganggu kegiatan ekstra. Iya. Ya. Ini situasi sekarang seperti apa untuk kegiatan ekstranya sendiri? Jadi kegiatan ekstranya itu biasanya dilaksanakan seminggu itu 2 kali Bu. Jadi saya kan ekstranya olahraga gitu setelah pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran selesai kita laksanakan kegiatan ekstra, biasanya hari Selasa dan juga hari Kamis. Nah ini, dan saya memang sudah susun program itu dari awal sampai akhir, itu saya sudah susun rapi. Jadi
sebenarnya saya sudah kaitkan dengan adanya penilaian akhir sekolah, PTS gitu. Saya sudah ada sekat-sekat waktu. Namun tiba-tiba ada insidental, saya kok disuruh jadi panitia pelaksana gitu, sehingga saya harus memikirkan pelaksanaan kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai ke pelaporan gitu, sehingga saya meninggalkan anak-anak saya di ekstra seperti itu, Bu. Ya, berarti dari kegiatan yang insidental itu akhirnya Iya. berpengaruh begitu ya. Nah, baik Pak Yoga, untuk situasi yang diinginkan saat ini itu seperti apa? Jadi saya tentunya ingin sepenuhnya menjalankan program tersebut, Bu, berdasarkan pertemuan yang sudah saya tinggalkan. Jadi yang awalnya saya rencanakan 50 pertemuan, ya harus sampai 50 pertemuan, karena di situ sudah memuat dari mulai awal pelaksanaan kegiatan untuk teknik dasar, kemudian nanti ada taktik, pra-pertandingan, itu harus terpenuhi semua. Karena kalau tidak terpenuhi semua, itu tentunya programnya akan pincang seperti itu. Dari semua itu ya, kira-kira nih apa yang hal itu bisa terwujud? Mungkin untuk mewujudkan itu semua, mau tidak mau nih Bu, saya harus meluangkan waktu untuk mengadakan pertemuan tambahan. Nah, cuman ada beberapa pertimbangan yang harus saya pikirkan lagi. Di antaranya adalah tentunya anak juga mempunyai kegiatan lain. Begitu pula dengan saya. Nah, ini yang menjadi kebimbangan saya untuk selanjutnya gitu, Bu. Namun tetap ini yang harus diusahakan adalah untuk memenuhi pertemuan tersebut harus ada pertemuan tambahan. Jadi yang awalnya 1 minggu 2 kali pertemuan, ini bisa ditambah menjadi 3 atau 4 kali pertemuan dalam 1 minggu. Berarti ini Pak Yoga ini memikirkan bahwa supaya hal itu bisa terwujud, jadi bisa meluangkan waktu gitu untuk Iya. pertemuan tambahan Iya. gitu ya. Nah, untuk gagasan ini ya, misalkan taruhlah mau melaksanakan itu gitu. Iya. Gagasan ke depan kira-kira apa nih Pak Yoga untuk mewujudkan semuanya? Ya, rencananya saya melakukan pertemuan tambahan itu bisa dengan melakukan ekstra tambahan di luar waktu yang biasanya. Jadi Selasa dengan Kamis pada umumnya bisa ditambahkan dengan hari Senin dan Rabu, misalkan jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis full, atau diselingi misalkan hari Rabu dan hari Sabtu gitu. Atau bisa juga sedikit-sedikit kita berikan materi tambahan di sela-sela jam istirahat. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, jadi ada ekstra gitu ya tambahan. Iya, ada ekstra tambahan dan juga ada sisipan-sisipan gitu, Bu. Nah, misalnya nih untuk melaksanakan kan tadi ada ekstra juga, Iya. kemudian ada sisipan materi gitu. Iya. Kira-kira nih untuk melaksanakan semua itu ada nggak persiapan dari Pak Yoga dan mungkin persiapan apa yang harus dilakukan gitu? Ya, memang ini persiapannya harus secara matang, Bu, karena apabila saya memberikan materi sisipan gitu ya, Bu, itu tentunya harus saya persiapkan karena tentunya tidak sesuai dengan program di awal. Di awal pertemuan ini kita akan membahas tentang materi ini, kita akan membahas tentang teknik ini. Nah, di sisipan ini tentunya akan berbeda lagi, sehingga saya harus mempersiapkan program sisipan tersebut. Misalkan di istirahat, saya mau tentang taktik ini, bagaimana caranya servis yang baik, bagaimana caranya melakukan blocking. Nah, itu tentunya materi-materi tersebut muatannya tetap masuk, namun dalam waktu yang singkat dan juga berbeda dengan program awal. Ini harus saya persiapkan dengan penuhnya itu, Bu. Baik, dari yang sudah dipaparkan tadi ya teknis-teknisnya untuk menyiasati itu semua, kira-kira apa nih kriteria yang Pak Yoga inginkan dari semua pelaksanaan tadi? Iya, yang saya inginkan tentunya adalah program tersebut dapat sepenuhnya berjalan, Bu. Sesuai dengan rencana dari awal sampai akhir program tersebut dilaksanakan dan dapat setelah program tersebut tentunya goalnya adalah kita di pertandingan. Nah, apabila program tersebut terlaksana, makanya pertandingan akan berjalan lebih maksimal. Baik itu segi teknik maupun mental, anak sudah memiliki bekal yang baik. Sehingga inti atau apa yang saya inginkan dari itu adalah
seluruh program yang telah saya rencanakan itu dapat terlaksana sampai akhir dan saya dapat menutup kekosongan pertemuan yang saya tinggalkan. Seperti itu, Bu. Baik, misalnya nih semua itu sudah terlaksana. Kira-kira nih ke depannya untuk lebih menyempurnakan apa yang sudah Pak Yoga rencanakan tadi, kira-kira ada nggak untuk yang bisa mendukung gitu, yang mendukung semua pelaksanaan ini? Mungkin ada dukungan dari pihak lain mungkin? Oh tentu, Bu. Ini sangat-sangat pasti saya membutuhkan dukungan, yaitu terutama yang pertama dari kepala sekolah ya, Bu, karena tentunya dalam setiap program kita memerlukan koordinasi dengan kepala sekolah karena kepala sekolah memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada di sekolah. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Nah, ini saya akan konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan tugas tambahan dan program tambahan hari gitu ya, tambahan pertemuan dan juga sisipan di jam istirahat. Nah, kemudian yang kedua adalah rekan sejawat, terutama wali kelas dari siswa-siswi ekstra yang saya bimbing. Nah, ini juga saya butuh kolaborasi terkait dengan waktu, karena yang tahu pasti mengenai kegiatan siswa yang saya bimbing selain di luar ekstra itu tentunya adalah wali kelas. Apakah siswa tersebut ikut ekstra yang lain ataukah sedang mengikuti pembelajaran lain yang membutuhkan waktu di luar jam pelajaran. Nah, ini tentunya saya membutuhkan dukungan dan bantuan dari pihak-pihak tersebut. Baik Pak Yoga, ini dari semua ini nih kira-kira untuk pelaksanaannya sendiri mau dimulai kapan? Secepatnya, Bu. Jadi rencananya untuk sekarang di akhir pekan gitu ya, di pekan depan, awal pekan gitu ya, di hari Senin saya akan mulai langsung konsultasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat, baik itu wali kelas maupun teman-teman yang lain, supaya pelaksanaan program ini segera dapat dilaksanakan dan saya bisa sedikit tenang gitu, Bu, karena ini sudah akhir tahun gitu ya, Bu, sudah mendekati Desember dan nanti kalau saya perhitung mudah-mudahan gitu nanti tambahannya butuh berapa waktu gitu dan juga sisipannya butuh berapa waktu untuk memenuhi program tersebut. Baik, sepertinya ini sudah matang sekali ya. Iya. Pak Yoga Mudah-mudahan, Bu. ya. Baik, ini untuk kedepannya nih supaya nanti saya tahu progresnya apakah sudah terlaksana dengan baik ataupun belum gitu ya. Iya, iya. Semoga sih sudah gitu ya. Nanti kedepannya gimana nih supaya saya bisa tahu nih progres kedepannya itu. Ya nanti saya akan mencoba mengaplikasikan rencana saya di dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi istilahnya mungkin program tambahan insidental gitu ya, Bu. Nanti saya akan catat dan nanti bisa saya sharing lagi dengan Bu Nia mengenai progres kegiatan yang telah saya lakukan. Dimulai dari minggu besok mungkin itu, Bu. Ini dari tadi kita percakapan kita ini nih Pak Yoga, apa yang bisa Pak Yoga simpulkan dari semuanya? Ya, kesimpulannya intinya dalam melaksanakan kegiatan itu memang waktu benar-benar menjadi penentu ya, Bu, karena pelaksanaan kegiatan itu kita harus benar-benar bisa memanajemen waktu. Dan kita sebagai guru memang tugasnya tidak hanya mengajar dan ekstra saja, Bu. Ada beberapa kegiatan, bahkan ini seperti program guru penggerak juga merupakan salah satu bentuk kegiatan guru. Nah, ini di situ kedepannya dalam saya membuat sebuah program, terutama karena saya sebagai guru olahraga yang mengampu ekstrakurikuler, saya harus memperhitung sampai ke sana, Bu. Jadi mungkin kedepannya apabila dalam satu minggu hanya 2 kali pertemuan, mungkin bisa 3-4 kali, sehingga di dalam persiapan dari awal Januari sampai Desember itu kita dapat memperhitungkan bolongnya atau absennya itu beberapa pertemuan sehingga pertemuan tersebut full. Kalau kemarin kan dari awal Januari sampai bulan Oktober itu hanya 2 hanya ketemu berapa pertemuan. Kalau kita dari awal sudah ditambah dari 2
menjadi 4 misalkan, itu dari Januari sampai Agustus saja sudah pertemuan itu sudah banyak. Jadi kita lebih luang lagi untuk proses persiapan menuju pertandingan. Seperti itu Bu, manajemen waktu intinya. Baik, sepertinya Pak Yoga hari ini sudah menemukan solusi ya. Berarti dari Shalom, keseluruhan mudah-mudahan, masalah Bu. itu dari semuanya berarti manajemen waktu ya. Iya. Baik Pak Yoga, terima kasih sekali untuk waktunya. Mungkin nanti setelah ini kita bisa ke depannya untuk update progresnya seperti apa. Siap Bu. Nanti mudah-mudahan kalau Ibu ada waktu kita bisa sharing-sharing lagi, ngobrol lagi, karena ini sangat menarik ya Bu. Terutama saya menyampaikan keluh kesah, kadang saya butuh teman gitu Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk menyampaikan progresnya. Baik, terima kasih Pak Yoga. Iya, terima kasih banyak Bu Nia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dunia saya tadi memantau kegiatan coaching yang dilakukan dengan Pak Yoga sudah berjalan seperti itu ya. Gimana kira-kira perasaan dunia setelah melaksanakan kegiatan tadi? Alhamdulillah tadi prosesnya coachingnya berjalan dengan lancar gitu ya, dan sepertinya Pak Yoga juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya tadi. Baik Bunia, berarti bisa dikatakan kita berbicara di awal bahwa indikator dari apa yang tadi dilaksanakan itu sudah tercapai gitu Bunia. Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Baik. Begini Bunia, saya tadi selama kegiatan coaching berlangsung juga memberikan beberapa catatan. Betul sekali kegiatan coachingnya sangat menarik, kemudian saya juga merasa terlibat di sana. Kemudian Bunia selaku coach juga tetap fokus, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan solusi-solusi umpan balik kepada Pak Yoga seperti itu. Kemudian juga Bunia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Yoga dalam masalahnya terkait kegiatan ekstrakurikuler yang lumayan tersita dengan banyaknya kegiatan Pak Yoga tersebut. Baik Bunia, untuk selanjutnya nih, kira-kira tadi kan sudah catatan saya itu secara keseluruhan sudah sangat baik ya kegiatan coaching yang dilakukan bersama Pak Yoga. Kira-kira ke depan kompetensi yang ingin dikembangkan lagi pada kegiatan coaching selanjutnya dari Bunia itu bagian yang mana? Iya, tadi saya selama coaching itu sudah berusaha ya untuk bisa memberikan apa ya, umpan balik gitu ya, terus pertanyaan-pertanyaan dibuat juga, terus kehadiran penuh. Tapi mungkin masih ada sih Pak Nana yang mesti harus saya kembangkan lagi, seperti misalnya ya fokus pada apa yang disampaikan gitu. Jadi kadang-kadang mungkin saya ada yang terlewat gitu Pak Nana. Jadi informasinya tidak semuanya bisa saya serap gitu, jadi kurang fokus, jadi mungkin harus dikembangkan juga. Kemudian harus tingkatkan ya. Kemudian juga pertanyaan, mungkin pertanyaan berbobotnya mungkin harus lebih dilatih lagi mungkin karena untuk kedepannya insya Allah akan ditingkatkan lagi. Untuk menyiasati tadi saya juga perhatikan Bunia itu untuk tetap fokus, Bunia membuat sebuah catatan-catatan seperti itu agar tidak keluar dari jalur. Baik Bunia. Jadi indikator keberhasilannya tadi kira-kira apa nih yang diperbincangkan dengan Pak Yoga? Iya, jadi tadi setelah proses coaching tadi, setelah percakapan tadi, Pak Yoga mendapatkan solusi dari permasalahan. Jadi dari kesibukannya beliau ya dalam kegiatan sampai akhirnya kegiatan yang itu terabaikan, untuk ekstrakurikulernya terabaikan. Terus solusinya adalah lebih memanage waktu lagi. Solusinya seperti itu tadi yang didapatkan. Alhamdulillah ya Bunia sudah ada solusi, yaitu tetap semangat dan juga memanage waktu seefektif mungkin. Baik, terima kasih atas waktunya Bunia. Semoga kita ke depan bisa bertemu lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak Nana untuk waktunya. Ya, saya pamit Bunia. Halo, silakan.